Samanta cakawalesu atra gachantu dewata sadhammang muni raja sa sunantu sagamokhadang dhamma sawana kalo ayang bhadanta dhamma sawana kalo ayang bhadanta dhamma sawana kalo ayang bhadanta. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Nah, dijelaskan ya, nafas itu akan semakin lama semakin halus. Terus bahkan di jana 1 nafas halus, jana 2 lebih halus lagi, jana 3 lebih halus lagi, jana 4 stop. Berarti nggak bernafas ya. Berarti dia makin lama makin halus. Semakin dalam konsentrasi nafas semakin halus, semakin tenang batinnya nafas semakin halus. Semakin tenang batinnya, nafas semakin halus. Jadi kalau kita mau pegang sesuatu yang halus, itu usaha semakin diperkuat atau dikendurin. Kayak kita pegang telur udah mateng sama pegang kapas, ya pasti lebih ringan. Lebih ringan tapi satinya lebih kuat. Nah, jadi kadang-kadang orang salah menafsirkan. Kirain sati kuat, usaha harus kuat. Enggak. Satinya yang dikuatin tapi usaha ringan. Ya, relax. Jadi semakin relax kita. Tapi perhatiannya harus dipertahankan. Nah, itu ya. Merenungkan dengan bijaksana, saya menggunakan makanan bukan untuk bersenang-senang, bukan untuk memabukkan, bukan untuk mempercantik diri, bukan untuk menggemukkan badan, tetapi hanya untuk keberlangsungan dan ketahanan tubuh ini, untuk meringankan ketidaknyamanan, untuk mendukung kehidupan suci. Dengan demikian, saya dapat menyingkirkan perasaan yang lama dan tidak menimbulkan perasaan yang baru. Saya akan mempertahankan diri saya agar tidak tercela dan tinggal dengan nyaman.
Jadi setelah seseorang itu keluar dari jana, baik jana 1, 2, 3, 4, ya, apa yang dilakukan? Sama pajitwa wudhaya. Jadi jangan masuk lagi jana, sekarang sudah masuk jana. Kalau masuk jana itu objeknya apa? Nah, kalau di sini misalnya anapanasati, objeknya adalah nimitta. Nimitta yang udah terang benderang, itu kita bisa masuk jana. Nah, jadi kalau namanya keluar jana, artinya udah jangan dipikiran lagi objek ini. Kita harus ngambil objek yang lain. Waktu kita ngambil objek yang lain, namanya kita keluar dari jana. Karena yang namanya jana, itu kesadaran yang rapat, mengambil satu objek terus-menerus untuk waktu yang panjang. Nah, jadi kalau kita udah langsung ganti objeknya, kita keluar jana. Nah, contohnya yogi-yogi, beberapa yogi di sini ya udah mulai latih. Kadang-kadang terdengar suara, ya. Kadang-kadang kita tahu teman kita berdiri dan lain sebagainya. Nah, itu juga berarti pikiran kita kan sudah ngambil suara sebagai objek, ya. Kadang-kadang muncul pikiran sedikit gitu ya. Nah, itu udah ganti objeknya, itu keluar, ya. Nah, kalau sudah keluar gimana? Wudhaya, jhana sampayutang jitang, kayato wayato sampasato wipasana lakhane lakhanapati wedha. Nah, waktu kita keluar jhana, batin harus diarahkan kemana? Kalau kita mau langsung latih wipasana dengan jhana tadi, artinya keluar jhana, terus kita melihat jhana sampayuta dhamma. Artinya fenomena-fenomena yang berasosiasi dengan jhana tadi. Nah, kalau kita belajar abhidhamma, kita tahu yang disebut sebagai jhana itu apa? Vitaka, wicara, piti, sukha, ekagata. Ini kan faktor jhana. Jadi waktu mereka cukup kuat dan stabil gitu ya, kita kan masuk jhana. Nah, jadi yang disebut jhana itu karena ada 5 faktor ini muncul bersamaan dan stabil. Maka batin bisa terkunci di objek. Nah, tapi vitaka, wicara, piti, sukha, ekagata, kalau kita belajar abhidhamma nggak bisa berdiri sendiri. Pasti ada apa? Phasa, wedana, sanya, cetana, manasika, jiwitindriya, ekagata, dan lain sebagainya. Ya. Kontak, perasaan, ya, terus perhatian, nanti ada unsur kehidupan, keterpusatan batin, dan lain sebagainya. Niat, ya. Nah, si vitaka wicara ini nggak bisa berdiri sendiri, makanya disebut sebagai jhana sampayuta dhamma. Ya. Fenomena-fenomena yang berasosiasi sama jhana tadi. Nah, kesadarannya kah, kontaknya kah, niatnya, perasaannya, ya, perhatiannya, dan lain sebagainya. Yang mengambil objek yang sama. Kalau di jhana 1, total ada 34 fenomena batin. Nah, nanti 34 itu apa saja kita bahas belakangan ya.
Sukihotu, nama saya Anggia sebagai salah satu peserta retret DKS 22 Desember 2024 hingga 2 Januari 2025. Menurut saya kalau untuk teknik meditasi Anapanasati sendiri itu sudah cukup mudah ditemukan melalui buku-buku Dhamma ataupun video-video YouTube Dhamma. Tapi praktik melalui retret 10 hari ini tentu saja merupakan pengalaman yang sangat berharga karena saya benar-benar mendapatkan pengalaman praktis meditasi yang benar itu seperti apa. Untuk kasus saya sendiri, di awal meditasi itu saya cukup terlarut ke dalam emosi negatif yang cukup mendalam dan sempat mengalami kesulitan meditasi. Namun dengan guru pembimbing Bante Nyanu Kamsa yang sabar dan telaten serta memberikan solusi yang solutif bagi setiap masalah yogi, untuk saya sendiri saya diingatkan kembali prinsip-prinsip mengenai anatta, bahwa emosi-emosi itu bukan diri saya, dan untuk terus memperhatikan objek meditasi saya, karena ketika batin sedang mengamati objek meditasi, batin itu tidak tertutupi kilesa. Jadi dengan semua saran dan semangat yang diberikan Bante, akhirnya saya pun bisa menggunakan meditasi ini sebagai senjata untuk mengatasi emosi-emosi negatif dan akhirnya mengalami sedikit kemajuan dalam meditasinya. Selain untuk mengatasi kilesa ini juga saya merasa cukup banyak pengembangan karakter melalui retret meditasi ini. Pertama itu tentang accountability, untuk tetap setia dan berkomitmen pada hal yang ingin dilakukan gitu, yaitu mengamati objek nafas, tidak terlarut atau terganggu dalam pikiran-pikiran yang mengembara. Kemudian juga belajar untuk berjuang, namun berjuang dengan santai dan dengan tenang seimbang, sehingga bisa mengamati objek dengan fokus yang tenang seimbang. Dan kemudian retret ini juga sangat berguna untuk melatih stamina batin karena ternyata memang kalau tidak dilatih cukup sulit untuk mempertahankan satu objek sepanjang hari dan itu sangat perlu dilatih. Jadi saya sangat ingin berterima kasih kepada Yayasan DKS, semua panitia, semua volunteer, semua donatur dan semua pihak yang terlibat untuk kesuksesan acara meditasi ini dapat berlangsung dengan kondusif. Dan juga berterima kasih kepada guru pembimbing Bante Nyanu Kamsa. Sebagai guru pembimbing, beliau sangat problem solving semua problem yogi dengan secara personal, sehingga semua saran yang diberikan itu sangat relatable untuk kemajuan meditasi masing-masing yogi. Anumodana, semoga kita semua dengan kebajikan ini dapat mencapai nibbana. Sadu, sadu, sadu. Saya Kelvino, salah satu yogi peserta dari retret meditasi DKS dari tanggal 22 Desember 2024 sampai dengan 2 Januari 2025. Menurut saya, so far this is the best retreat I've ever been. Mulai dari noble silence-nya yang sangat terjaga, karena pesertanya sangat disiplin, tanpa perlu panitianya untuk menegur. Dan yang pasti guru pembimbingnya sendiri, Bante Nyanu, yang sangat personalized dan sangat telaten ke setiap pesertanya. Setiap kali saya mengikuti interview di retret-retret lain, saya pasti bingung atau ragu bahkan. Tapi dengan Bante Nyanu, saya jadi lebih yakin dan tidak ada keraguan lagi. Karena Bante Nyanu bisa memberi semangat, dan ketika banyak guru-guru pembimbing lain yang biasanya hanya menjawab dengan satu kata, lanjutkan saja meditasinya. Tapi Bante Nyanu bisa memberi nasihat, memberi motivasi, bahkan memberi contoh-contoh dari yogi-yogi yang ada sebelumnya. Jadi saya mau mengucapkan terima kasih kepada Bante Nyanu, seluruh panitia, volunteer, dan donatur
Semoga retret seperti ini bisa diadakan lebih sering lagi ke depannya. Terima kasih. Wandami Bante, selamat malam. Terima kasih atas kepercayaan panitia kepada saya untuk mewakili teman-teman pria memberikan testimoni pada kesempatan ini. Menurut kami, cara mengajar dan penyampaian Bante sangat baik dan mudah dimengerti. Karena pada saat acara interview, Bante selalu memberi masukan yang mendukung kemajuan medikasi kami, di mana masukan yang didapat selalu tepat sasaran dan selalu penuh kesabaran. Bante selalu mengingatkan agar kami selalu pasrah, nerimo, serta tidak berekspektasi. Semoga segala kebajikan yang telah dilakukan Bante selama ini sebab menuju pala, maga, dan nibbana. Sadu, sadu, sadu. Dan tidak lupa kami mengucapkan anumodana kepada tim Weya Waca yang telah mempersiapkan segala fasilitas dan kebutuhan yang kami perlukan selama retret berlangsung. Semoga semua karma baik yang telah dilakukan mengkondisikan terkikisnya kekotoran batin. Sadu, sadu, sadu. Saya Yeni, peserta yogi dari Kota Medan. Saya mewakili para peserta yogi perempuan. Mau mengucapkan banyak terima kasih kepada Bante Nano Kamsa yang sudah membimbing kita dari hari pertama sampai dengan retret ini. Apa yang sudah Bante ajarkan kepada kami itu memang sudah sesuai dengan Tripitaka, dan kami sangat menghargai dan mengapresiasi motivasi dan semangat yang Bante berikan selama interview. Dan juga tidak lupa kepada para panitia dan pengurus yang sudah penuh meta, banyak membantu dan mengorganize retret ini sehingga kami semua dapat berlatih dengan sungguh-sungguh. Biarpun latihan dari awal sampai akhir itu naik turun, tetapi semuanya dapat berjalan dengan baik dengan adanya dukungan dan bantuan dari para panitia. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih karena semua peserta juga telah berkontribusi banyak, telah bersungguh-sungguh untuk berlatih sesuai dengan apa yang Buddha ajarkan. Semoga kita semua bisa mencapai nibbana. Sadu, sadu, sadu.